Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu kembali bersama di ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah menyertai kami Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami Tuhan dengan kesehatan yang sempurna Tuhan. Sungguh kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang Kau telah membangun dalam kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya semua puji-pujian yang kami naikkan berbau harum dan harum Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang indah. Kehidupan untuk selamanya, ku betapa indahnya.
Buat rohmu yang selalu bimbing kami, setiap hari yang selalu kami andalkan kami sungguh syukur Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kurang yang kami akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan kami telinga mendengarkan Tuhan dan melakukan firman Yesus. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita bertemu kembali. Saya harap Ibu Bapak, Saudara sekalian siap untuk belajar firman Tuhan sama-sama. Bulan lalu kita membahas tentang suatu tema firman Tuhan yang saya beri judul sudah selesai tetapi belum terlihat. Dari tema itu kita akan lanjutkan. Kita belajar dari bulan lalu bahwa ada bedanya antara yang kita sebut dengan bahagia dan sukacita. Kalau bahagia itu munculnya dari luar karena keadaan atau situasi kita, tetapi sukacita yang seringkali disebutkan dalam firman Tuhan, kata ini yang dipakai bukan bahagia, bukan senang atau gembira. Sukacita sumbernya adalah dari dalam yang kita belajar dari Roh Kudus. Sehingga apapun keadaan atau situasi kita, baik itu keadaan yang baik, situasi yang baik, keinginan kita semua tercapai, maka dalam diri kita biasanya kalau keadaan baik, maka dalam diri akan bahagia. Kalau keadaan tidak baik, di luar tidak baik, situasi tidak baik, maka mempengaruhi ke dalam sehingga di dalam diri kita tidak bahagia, atau bahkan kalau terus menerus, maka kita menderita. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi dan semua orang mengalaminya, tetapi kita tahu bahwa pada saat kita masuk dalam keluarga Tuhan, maka firman Tuhan dalam Roma 14 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan atau minuman. Perhatikan, makanan dan minuman adalah hal yang sifatnya di luar. Kalau kita makan enak, kalau kita minum enak, maka dari luar memberikan kepada kita situasi yang baik. Tapi dikatakan bahwa tetapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh keadaan. Begitu Alkitab Saudara bilang? Bukan oleh keadaan, tetapi dikatakan kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan bahwa Alkitab Saudara tidak katakan oleh keadaan, tetapi oleh Roh Kudus. Dari yang sumbernya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita datangnya dari dalam. Sehingga kalau Roh Kudus tinggal dalam kita, maka ada sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran yang keluar, meskipun situasi atau keadaan di luar sana tidak baik. Kalau baik, puji Tuhan, tapi kalau tidak baik, maka tetap karena ada Roh Kudus, meskipun di luar kita menderita, tetapi dari dalam ada sukacita atau damai sejahtera yang bisa membantu kita untuk bertahan, untuk berdiri teguh, dan tetap punya sukacita dan damai sejahtera. Nah, penderitaan tetap muncul, kita belajar bulan lalu, karena kita masih hidup dalam tubuh dan daging, dan dunia yang penuh dengan dosa. Karena itu terlepas dari kesalahan kita sendiri atau kesalahan orang lain, maka tetap dalam dunia ini kita mengalami begitu banyak penderitaan atau sakit penyakit atau masalah. Contoh yang paling mudah ialah terlepas dari kita orang percaya atau tidak percaya, kita semua akan kembali ke liang kubur atau kita akan meninggal. Kemudian kita juga akan mengalami pada umumnya sakit penyakit selama kita hidup dalam dunia ini. Dan ini masalah yang terjadi kepada begitu banyak orang, dan bukan karena kita Kristen maka Tuhan melindungi kita dari hal-hal ini, tapi terlepas semua manusia di muka bumi ini karena kita hidup dalam tubuh daging dan kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Entah karena kesalahan kita sendiri atau kesalahan orang lain atau hal-hal yang lainnya, kita tetap mengalami masalah dan penderitaan. Jadi itu sesuatu hal yang harus kita tangkap dan kita mengerti sebagai kenyataan dalam kehidupan, karena kita masih hidup dalam tubuh daging dan dunia yang penuh dengan dosa. Karena itu bulan lalu kita bahas bahwa hal-hal ini seperti sakit penyakit dan ada kematian, ada duka cita, merupakan yang kita sebut bahwa
buat orang Kristen ini hal-hal yang sudah selesai. Tuhan mengenapi janjinya, Tuhan memberikan kita lebih daripada keselamatan. Dia menaklukkan begitu banyak hal, tetapi seringkali penggenapan janjinya belum kita terima dalam kehidupan saat ini. Sehingga yang kita percaya sebagai anak Tuhan bahwa menderita atau tidak, janji Tuhan digenapi atau tidak dalam kehidupan kita saat ini, kita perlu tetap berdiri teguh, kita perlu tetap setia, terus pelajari firman-Nya, terus lakukan firman-Nya sampai Dia panggil kita pulang dan Dia genapi semua janji-janjinya. Jadi ini semua yang kita pelajari selama 2 bulan terakhir. Saya harap ibu bapak, saudara-saudari sekalian masih bisa ingat sebagian dari apa yang kita pelajari tentang keadaan manusia, tentang sukacita, tentang bahagia, tentang pengenapan janjinya Tuhan. Kalau beberapa hal tidak digenapi, bukan berarti karena Tuhan itu tidak baik, bukan karena Tuhan ingkar janji, tetapi karena ada begitu banyak keadaan dalam kehidupan kita, karena kita hidup dalam tubuh daging ini, karena kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa, sehingga ada hal-hal yang sepenuhnya tidak bisa kita lihat di sisi ini dari kehidupan kita. Tapi pada hari ini saya akan lanjutkan pengajaran kita. Kita akan belajar dan mencoba menjawab satu pertanyaan yang saya tahu ada begitu banyak dari kita yang mungkin bergumul setelah kita belajar 2 bulan terakhir tentang ini. Tentang mengapa kita tidak bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera itu. Yang tadi saya bilang bahwa kalau misalnya Roh Kudus hidup dalam kita, maka seharusnya kita menerima ada sukacita, ada damai sejahtera dari dalam, terlepas dari apa yang terjadi di luar sana. Jadi pertanyaan, kenapa seringkali kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak bisa merasakan atau mengalami sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Roh Kudus. Karena itu pada hari ini saya akan berikan tema dari khotbah saya berikan judul Roh Kudus hidup di dalammu, bukan di dalam Alkitabmu. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan membahas pertanyaan tadi, kenapa kita seringkali tidak bisa rasakan Roh Kudus. Kalau benar itu janji Tuhan, kita mengerti kenapa seringkali kita nggak bisa rasakan sukacita, damai sejahtera yang tumbuh dari dalam, karena pada prakteknya kenapa kita nggak alami. Dan saya akan sekali lagi beri judul hari ini, Roh Kudus hidup di dalammu, bukan di dalam Alkitabmu. Kalau kita kembali tadi pada apa yang saya katakan selama 2 bulan terakhir, bahwa kalau Roh Kudus tinggal dalam kita, dari dalam diri kita akan muncul kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera yang muncul karena kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus yang ada dalam kita. Terlepas dari keadaan yang di luar sana, maka sukacita bisa melimpah keluar, damai sejahtera bisa melimpah keluar pada saat keadaan baik atau pada saat keadaan tidak baik. Jadi ini merupakan prinsip yang kita pelajari, bahwa sukacita dan damai sejahtera lahirnya dari dalam, keadaan situasi mempengaruhi dari luar. Tapi karena roh yang dalam kita lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini, maka sukacita dan sejahtera kita seharusnya melimpah, meluap keluar, sehingga apapun keadaan kita, baik atau tidak, kita tetap bisa mengalami sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau itu secara teori seperti itu, pada prakteknya, Lukas saya ngerti teorinya seperti itu, diajarkan, firman Tuhannya bilang itu, tapi kenapa pada prakteknya saya hidup ikuti Tuhan bertahun-tahun, kenapa kok saya nggak mengalami apa yang dibicarakan tentang sukacita dan damai sejahtera itu? Saya sudah Kristen lama, tapi kenapa saya nggak alami sukacita dan damai sejahtera yang datang dari dalam? Nah, karena itu saya akan ulang sedikit tentang apa yang kita bahas bulan lalu, bahwa seringkali kita mengerti, mungkin saudara mengerti bahwa, oh ya, saya ngerti bahwa kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa, dan bahwa hal-hal yang sukacita, sehat sentosa, kejayaan, kemuliaan yang sifatnya selama-lamanya, bukan sementara, ada di hidup yang kekal, di sisi yang di sebelah sana. Saya ngerti bahwa kita hidup dalam sini, bahwa kalau misalnya kita berjalan dengan Roh Kudus di tahun 2020, maka meskipun ada sakit penyakit, meskipun ada hubungan yang rusak, meskipun ada kejahatan, kemiskinan, kematian, dan keputusasaan seringkali dalam kehidupan kita, kita bisa dapatkan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga pada saat kita hidup dalam dunia, meskipun ini kita alami, orang lain alami dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu bisa punya kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera.
Itu teorinya. Tetapi seringkali banyak orang bicara pada saudara dan pada saya bahwa kenyataannya kok saya punya Roh Kudus tapi saya nggak alami itu tadi semua. Saya nggak bisa alami sukacita dan damai sejahtera. Kelihatannya di luar susah, di dalam juga susah. Kok tidak sama praktek kehidupan sehari dengan apa yang dibicarakan, mungkin apa itu cuma teori, apa Tuhan bohong, atau mungkin itu cuma kebetulan, atau mungkin salah tangkap. Karena mungkin kita berkata bahwa saya ikut Tuhan sudah puluhan tahun, sudah bertahun-tahun, saya jadi Kristen, saya pergi ke gereja, saya berdoa, saya baca Alkitab, saya ikut sekolah minggu, bahkan saya kasih persembahan, malah saya kasih persepuluhan, saya bahkan melayani Tuhan, tetapi saya seringkali nggak mengalami itu sukacita maupun kebenaran maupun damai sejahtera. Tetap di luar susah, di dalam juga susah, bahkan saya merana, bahkan saya bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa kok hidup saya menderita sebagai orang Kristen, kenapa kok ikut Tuhan susah, padahal saya sudah lakukan ini semua, saya luangkan waktu, saya berikan tenaga, saya berikan uang saya kepada Tuhan, saya udah Kristen sekian lama, kenapa Tuhan saya nggak alami sukacita dan damai sejahtera seperti yang dibicarakan selama 2 bulan terakhir. Ada 2 alasan mengapa kita seringkali tidak alami hal-hal seperti itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa sepertinya sukacita Roh Kudus dan damai sejahtera dari Roh Kudus kita tidak bisa alami, tidak bisa rasakan. Karena alasan yang pertama, karena melakukan kegiatan keagamaan Kristen bukan berarti Roh Kudus ada dalam hati dan dalam kehidupan Anda. Ingat bahwa Roh Kudus adalah sumber dari kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Hanya karena kita Kristen atau melakukan kegiatan keagamaan Kristen bukan berarti Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ini yang seringkali orang tidak mengerti. Mereka pikir kalau mereka pergi ke gereja, kalau mereka berdoa, baca Alkitab, ikut sekolah minggu, bahkan anak-anaknya ikut sekolah minggu, setiap minggu pergi ke gereja, atau makan nggak setiap minggu, malah beberapa hari dalam seminggu ikut semua kegiatan gereja. Kalau kita kasih persembahan, kalau kita kasih persepuluhan, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita pakai kalung salib, kalau kita kenal pendeta, kalau kita bahkan kenal begitu banyak pendeta, kalau kita bahkan pernah, saya pernah ke Yerusalem, Pak Lukas, atau saya pernah ke Israel untuk lihat di mana Tuhan Yesus tinggal dan pernah hidup dan lihat segala sesuatu yang Alkitab katakan. Kita anggap kalau kita punya itu semua, ini semua kegiatan, maka otomatis Roh Kudus ada dalam kita. Kenyataannya belum tentu, saudara. Ada banyak orang yang lahir di keluarga Kristen lakukan semua kegiatan ini bukan karena Roh Kudus tinggal dalam mereka, tetapi karena mereka melakukan kegiatan rutinitas seperti apa yang keluarga lakukan, dan karena memang mungkin itu satu hal yang baik. Ini bedanya kekristenan sebagai suatu agama dan kekristenan sebagai suatu iman yang hidup, hubungan yang hidup dengan pencipta dan penyelamat kita. Jadi sekali lagi, alasan yang pertama mungkin kenapa kita nggak rasakan sukacita dan damai sejahtera itu mungkin karena meskipun kita lakukan kegiatan keagamaan kita, Roh Kudus nggak ada dalam hati kita. Saya mau berikan contoh yang mungkin bisa membantu ibu bapak sekalian. Hari Senin, bukan besok tetapi Senin minggu depan, kita akan merayakan ulang tahun Indonesia Dirgahayu yang ke-75 tahun. Biasanya kalau kita 17 Agustus maka kita mengadakan upacara bendera. Mungkin tahun ini kita banyak orang nggak bisa melakukan upacara bendera, tapi bayangkan waktu kita zaman sekolah atau anak-anak kita atau cucu kita sekolah dan mereka lakukan upacara bendera setiap 17 Agustus. Hanya karena mereka melakukan upacara 17 Agustus, hormat pakai seragam, muncul pada hari itu, belum tentu anak-anak ini mengerti betul arti dan harga kemerdekaan bagi orang Indonesia. Hanya karena mereka punya KTP Indonesia, akta lahir di Indonesia, pakai seragam, belum tentu, dan mereka melakukan semua kegiatan ini, bahkan mungkin mereka jadi pasukan pengibar benderanya.
latihan sungguh-sungguh, kibarkan bendera, ucapkan semua, pidatonya bisa hafal, belum tentu mereka mengerti betapa besar pengorbanan para pahlawan, kakek nenek moyang mereka yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Darah yang tertumpah, belum tentu mereka menghayati arti bendera dan arti kemerdekaan. Hanya karena seorang pejabat atau pegawai negeri sipil atau siapapun mengikuti pakai seragam dan mengikuti semua tata cara upacara bendera pada 17 Agustus, sebagus apapun pidato mereka, belum tentu di dalam hati mereka benar-benar menghidupi dan menghayati arti dari kemerdekaan itu dan berapa besar makna dan harga yang dibayar. Itu contohnya. Karena mereka bisa lakukan kegiatan ini karena kalau mereka nggak muncul pada 17 Agustus maka mereka akan dihukum. Bisa berarti mereka bilang, oh ya saya lakukan upacara bendera dan saya hormat mengeningkan cipta karena saya orang Indonesia. Dari dulu saya kecil, saya orang Indonesia lakukan begitu, ya saya lakukan seperti itu. Atau mereka merasa, wah kalau misalnya saya nggak lakukan ini maka nanti saya dimarahin sama orang tua saya, dimarahin sama bapak ibu guru, dicariin dan saya dihukum karena saya nggak muncul, atau mungkin nilai saya dikurangi. Dan kita nggak tahu berapa banyak anak di luar kelihatannya kegiatannya sama, tapi kita nggak tahu yang ada di dalam hatinya. Hal yang sama juga terjadi dengan pernikahan mungkin. Hanya sekedar karena orang menikah suami istri, belum tentu suami atau istrinya punya pasangan yang ada dalam hati mereka. Ada berapa banyak orang yang kita tahu menikah, mereka menikah, punya anak, punya rumah tangga sama-sama, tetapi kalau ditanya apakah istrinya atau suaminya ada dalam hatinya, mungkin mereka menjawab ya karena kata ini istri saya itu suami, tapi mungkin istri dan suaminya belum tentu ada dalam hati mereka, walaupun di luarnya mereka menikah. Makanya ada begitu banyak pernikahan yang gak bahagia, ada begitu anak yang menderita karena orang tuanya masih tinggal sama-sama, masih ada suratnya. Mungkin setiap malam bisa makan bersama atau lakukan hal-hal sama-sama, tetapi dalam hatinya tidak ada lagi cinta kasih seperti pada saat mereka mulai. Sama halnya seorang anak bisa dilahirkan dalam sebuah keluarga tetapi melakukan semua kegiatan keluarga, tetapi belum tentu karena anak lahir di keluarga itu, dalam hati anak itu belum tentu hatinya, orang tuanya ada dalam hati mereka. Belum tentu. Karena itu kekristenan bukan tentang kegiatan. Iman kita mengikut Tuhan bukan tentang kegiatan yang memakan waktu, tenaga, dan uang. Karena terus terang kepada saudara, Tuhan gak butuh waktu, tenaga, dan uang kita. Itu bukan kenapa Tuhan Yesus mati supaya kita lakukan ini semua, bukan. Tuhan bukan mati supaya waktu, tenaga, dan uang kita berikan sama dia, karena ini semua dia punya lebih banyak. Tuhan yang Tuhan Yesus inginkan dari kita ialah hati kita. Hati bukan kegiatan. Jadi hati bukan kegiatan. Itu yang paling penting. Karena dari hati meluap kegiatannya. Belum tentu kalau kita lihat kegiatannya dari luarnya, belum tentu hatinya tertambat pada Yesus. Jadi alasan yang pertama mengapa kita tidak bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera itu, kemungkinan besar alasan yang pertama ialah kita belum pernah undang Tuhan masuk ke dalam hati kita. Atau mungkin kita belum pernah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Meskipun puluhan tahun, setiap minggu, lakukan, memberi begitu banyak waktu, tenaga, dan uang kepada gereja atau agama. Tetapi kalau hatinya belum pernah mereka serahkan sama Tuhan, maka tidak heran kalau Roh Kudus gak ada dalam hati kita, sehingga kita gak bisa terima kuasanya dan hal yang dijanjikan. Jadi alasan yang pertama bahwa kenapa kita gak bisa merasakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena kemungkinan besar meskipun kita ikut Tuhan, KTP-nya Kristen, lakukan semua kegiatan kekristenan, tetapi kita belum pernah buka hati kita untuk bilang, Tuhan Yesus, saya mau jadi anakmu, engkau jadi raja dan bapakku, dan masuk dalam hatiku, karena belum pernah undang dia. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dengan hati kita
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan menyerahkan hidup kita untuk tunduk kepada Dia, maka Roh-Nya yang kudus, Allah Roh Kudus akan datang dan tinggal di dalam kita. Itu yang dari situ kita bisa rasakan sukacita dan sejahtera yang dari dalam, bukan dari luar. Ibu, bapak, saudara mungkin pernah dengar, seringkali kita dengar cerita tentang anak yang terhilang. Dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai 32, seringkali kita lihat bahwa bapaknya berlari mendapatkan anak yang terhilang, tetapi sering kita lupa bahwa bapak ini punya 2 anak. Anak bungsu yang terhilang, tetapi juga ada anak sulung. Anak sulung tidak pernah tinggalkan rumah bapaknya, dan dia melayani bapaknya, tetapi hatinya tidak dekat dengan bapaknya, karena dia tidak tahu hati bapaknya merindukan adiknya, anaknya yang bungsu. Mungkin selama ini banyak dari kita seperti itu. Kita tinggal di rumah Bapa, kita di rumah Tuhan, setiap hari Minggu kita melayani gereja, kita pelayanan, kita orang Kristen, ikut persekutuan doa, lakukan semua rutinitas agamawi kita. Kita nggak pernah tinggalkan rumah Bapa, nggak seperti anak yang bungsu. Kita mungkin hidupnya cukup kudus, cukup suci, hidup kita baik, dan kita merasa saya bukan orang berdosa, tetapi hati kita tidak mengenal Bapa, atau nggak pernah undang Bapa ke dalam hati kita. Jadi ini alasan yang pertama, mengapa kita tidak bisa mengalami Roh Kudus, karena Roh Kudus nggak pernah tinggal dalam hati kita, kita nggak pernah buka hati kita terhadap Dia. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak bisa merasakan sukacita dan sejahtera, dan saya termasuk di golongan yang nomor 2 ini, bahwa saya tahu bahwa saya terima Tuhan ke dalam hati saya, dan saya tahu saya mengalami Roh Kudus, saya mengalami Tuhan dalam kehidupan saya. Tetapi kenapa seringkali kita tidak bisa, dan banyak saudara juga ada di bagian ini, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita tahu Tuhan menyelamatkan kita, kita percaya kita mengalami kasih-Nya, kita undang Dia, kita serahkan hidup Dia kepadanya. Tetapi seringkali kita nggak bisa mengalami sukacita dan sejahtera karena alasan nomor 2, kita perlu membina hubungan lebih dalam untuk mengenal hati Tuhan dan mengenal sumbernya. Makanya seringkali kita bisa mengalami sukacita dan damai sejahtera, tetapi tidak konsisten, tidak terus-menerus. Setiap kali ada masalah yang besar, seringkali kita lupa, seringkali kita nggak bisa mengampuni, seringkali kita jatuh bangun. Kenapa? Karena kita, meskipun Yesus atau Roh-Nya tinggal di dalam hati kita, kita nggak membina hubungan, kita tidak bertumbuh mengenal Dia, kita nggak memberikan Dia tempat yang lebih besar dalam hati kita untuk bekerja dalam kehidupan kita. Jadi hanya karena Roh Kudus ada di dalam hati Anda dan saya, bukan berarti Roh Kudus menempati tempat yang paling utama dalam hati Anda dan saya. Ada dalam hati bukan berarti yang utama dalam hati Anda. Makanya dalam Matius 6 ayat yang ke-33, Yesus berkata bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu. Dulu di sini mengatakan bahwa ini tentang yang terutama, tentang yang paling penting, bahwa harusnya Roh Kudus atau Tuhan menempati tempat yang paling utama dalam hati kita. Contoh yang sama lagi, ada berapa banyak kita tahu orang menikah, benar-benar jatuh cinta. Di awal-awal pernikahan mereka betul-betul suami istri ini punya satu sama lain dalam hati mereka, nggak cuma di luar bilang, oh saya sayang sama kamu, saya bersiap mati, hidup senang, hidup susah, dalam sehat maupun sakit, dalam hidup maupun kematian. Mereka pernah ada, tetapi karena mereka tidak pernah membina, mengembangkan, merawat hubungan mereka, maka tiba-tiba suami dan istri mereka bukan lagi yang terutama dalam hati mereka, ada yang lain. Pekerjaan, orang lain, anak-anak punya tempat yang utama, sehingga pernikahan mulai renggang. Karena itu pernikahan perlu membutuhkan bukan cuma sekali
seumur hidup betul, tetapi seumur hidup kita harus selalu merawat, membina, mengembangkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita tentang pasangan kita. Dan hal yang sama berlaku juga dengan setiap macam hubungan. Seringkali mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, Roh Kudus menjamah Anda, Tuhan menjamah Anda, tetapi kita percaya, kita ikut Tuhan, kita serahkan hidup kita kepadanya, tetapi perlahan-lahan dengan adanya waktu, maka begitu banyak hal memenuhi pikiran kita sehingga dia bukan lagi yang terutama. Mungkin pekerjaan kita jadi yang terutama. Mungkin masalah kesehatan kita jadi yang paling utama. Mungkin hobi kita jadi yang utama. Mungkin masalah keuangan kita yang jadi paling utama. Mungkin suami, istri, anak kita yang jadi utama. Bukan Yesus. Bahkan mungkin gereja atau pelayanan jadi yang paling utama dalam hati kita. Bukan pribadi Yesus sendiri. Kalau kita berikan Tuhan tempat yang paling utama dalam hati kita, maka apa yang utama dalam hati kita akan kita berikan waktu, tenaga, dan uang yang paling utama juga, yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau orang tanya, Lukas, bagaimana caranya saya bisa membina hubungan saya sama Tuhan supaya saya bisa mengenal Dia dengan lebih baik lagi, maka jawaban saya, kita perlu luangkan waktu yang terutama, tenaga yang terutama. Kita berikan prioritas. Dimanapun harta kita berada, di situ hati kita berada. Seringkali kita kasih Tuhan waktu yang sisa-sisa. Seringkali kita kasih Tuhan waktu yang tenaga yang sisa-sisa. Yang utama bukan di sana. Dan kalau dari hati meluap, maka akan muncul dalam kegiatan. Yang paling penting menurut saya bahwa kita untuk mengenal Tuhan, kita perlu membaca firman-Nya, mengenali suaranya Dia, mengenali sifatnya Dia dari firman Tuhan. Kita perlu berdoa, luangkan waktu, naikkan syukur kita kepada Tuhan setiap hari. Berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Berdoa, cuman sekedar berbicara. Secara pribadi, saudara, bukan secara umum, bukan secara sama orang lain. Kita perlu luangkan waktu, lakukan dua hal ini sendiri dalam waktu kita secara pribadi. Mungkin pelayanan dan persembahan, pergi ke gereja, ikut sekolah minggu, persepuluhan. Ini semua kita lakukan karena meluap dari hati yang dalam. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi gerejanya. Tetapi saya mengerti pada saat ini, pergi ke gereja, sekolah minggu, atau mungkin persembahan keuangan atau pelayanan mungkin sulit buat saudara. Tetapi saya ingin mendorong ibu bapak sekalian untuk kita mengerti bahwa kita perlu membangun hubungan dari hati. Ada dua di atas, dimanapun Anda berada. Anda bisa lakukan ini. Anda bisa layani orang dimanapun Anda berada. Kita bisa lakukan itu. Jadi ini dua alasan yang saya temukan mengapa seringkali, termasuk buat diri saya sendiri, mengapa seringkali kita tidak bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera, karena buat beberapa orang, mereka belum pernah undang Tuhan. Tuhan hanya sekedar agama, Tuhan hanya sekedar salah satu hal dalam kehidupan mereka, tapi nggak pernah Dia undang untuk masuk dalam hati dan kehidupan. Tapi mungkin sebagian besar dari kita pernah lakukan yang pertama, tetapi kita lupa, atau mungkin kita lalai, kita nggak membina hubungan yang lebih dalam untuk mengenal, membiarkan roh Tuhan, membiarkan Dia bekerja dalam kehidupan kita. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9-13 mengatakan hal ini. Ini ayat dikatakan setelah Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, maka Dia berikan ayat ini. Seringkali kita kutip ayat ini pada saat kita berbicara tentang berdoa. Dikatakan bahwa mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita sering dengar ini. Dikatakan karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, ia akan memberikan kepadanya ganti kalajengking? Tuhan bilang bahwa jadi kalau kamu yang jahat atau tidak sempurna, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, perhatikan, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya.
Kalau Anda ada dalam golongan yang pertama, belum pernah meminta Tuhan masuk dalam diri Anda, janji Tuhan katakan, kalau kita minta kepada Dia, Dia akan berikan Roh Kudus-Nya, atau Dia akan berikan dirinya ke dalam kehidupan saudara. Saya tidak berbicara tentang karunia Roh Kudus, saya tidak berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Kadang-kadang dua hal itu bisa datang bersamaan pada saat kita mengundang Dia masuk dalam kehidupan kita. Tetapi saya berbicara tentang menyerahkan hati kita kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, masuklah dalam kehidupan saya. Saya menyerahkan hidup saya kepada Engkau. Mulai saat ini, saya mau ikut jalan-Mu. Menarik sekali saudara, karena waktu doa, seringkali kita kutip, wah minta, cari, dan ketok. Maka kalau kita harus berdoa, Tuhan kita ingin minta kesembuhan, Tuhan kita ingin minta rumah, kita ingin minta mobil, kita ingin minta motor, kami ingin minta naik kelas, satu dan lain hal. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa ini semua yang paling penting, di bawahnya dibilang bahwa jaminannya Bapamu memberikan, tentunya Bapa tahu memberikan pemberian yang baik, tapi yang terbaik yang Dia berikan adalah Roh Kudus, atau dirinya sendiri Dia berikan kepada kita. Itu janji Tuhan dan itu tersedia buat kita semua. Ayat yang berikutnya, Lukas 12, beberapa pasal kemudian, ini Yesus berbicara tentang jangan khawatir. Saya tahu ada banyak dari kita yang khawatir dalam masa-masa ini, dan kita khawatir tentang ini, kita khawatir tentang begitu banyak hal yang tidak menentu, karena kita mungkin menderita, mengalami kesulitan yang mungkin orang nggak bisa bayangkan, yang mungkin saudara nggak cerita sama orang lain. Dan Yesus berkata bahwa kita tentang kekhawatiran, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan tubuhmu apa yang hendak kamu pakai. Perhatikan, hendak kamu makan, hendak kamu pakai, itu adanya ada di luar saudara, bukan ada di dalam. Ini keadaan. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauh kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Kita sering ada lagunya ini, dan kita tahu ini sering kali kita dengar di gereja, orang bilang ada renungannya bahwa tentang jangan khawatir karena Dia mengurus segala sesuatunya. Ayat 27 dikatakan, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal, tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, demikian didandani Tuhan atau Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum. Janganlah cemas, perhatikan, hatimu. Karena Yesus mengatakan apa yang di luar tentang makanan, minuman, pakaian, keadaan kita seringkali mempengaruhi hati kita yang di dalam. Makanya Yesus bilang jangan cemas hatimu. Karena apa? Karena semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu. Ini luar biasa saudara, karena sebelumnya Yesus berbicara tentang Tuhan, tapi setelah itu Dia bicara tentang Tuhan sebagai Bapa. Dikatakan, jadi kalau kita mengenal Tuhan, kita mengenal Allah, maka kita mengenal Dia sebagai Bapa. Dan Bapa tidak akan meninggalkan anaknya sendirian. Dan Bapa kita Bapa yang sempurna. Tidak seperti Bapa kita di dunia. Dia tidak pernah kekurangan. Dia selalu mengasihi kita. Dia selalu mendukung kita. Kalau kita gagal, Dia akan mengampuni kita. Kalau kita salah, Dia akan membantu menolong kita, meluruskan jalan kita. Dikatakan, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita perlu makan, Tuhan tahu kita perlu minum, Tuhan tahu kita perlu pakaian, Tuhan tahu anak kita perlu makan, Tuhan tahu semuanya. Tapi perhatikan bahwa kalau rumput di ladang saja Dia pelihara, apalagi kita. Tuhan bukan inginkan cuma sekedar makanan, minuman, dan pakaian. Dia inginkan hati kita untuk percaya kepada Dia sebagai Bapa yang adalah sumber segala sesuatu. Makanya
Dia katakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Dikatakan, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dikatakan bahwa Tuhan ingin memberikan kepada kita kerajaannya, atau menjadi bagian dari kerajaannya, bagian dari keluarganya. Makanya dikatakan, kerajaan Allah tadi kita baca di awal bahwa bukan tentang makan dan minum, tapi tentang kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan yang Dia inginkan adalah hati kita. Dan kalau Roh Kudus kita undang dalam hati kita, kita berikan Dia ruangan, karena Dia menjadi terutama, kita bangun hubungan, maka kerajaan itu akan meluap dari dalam kita. Kerajaan Tuhan dan otoritasnya dan kedamaian yang datang dengannya, datang dari dalam keluar. Karena itu yang saya ingin tinggalkan buat ibu bapak sekalian, kalau ada teman-teman di luar sana yang mendengarkan, yang melihat, belum pernah mengundang Yesus ke dalam hatimu, belum pernah menyerahkan hidupmu kepadanya, apapun kegiatan keagamaan, apapun yang pernah kamu lakukan, rajin di gereja, nggak pernah rajin di gereja, tapi nggak pernah sampai di titik di mana kau berikan hatimu kepada Tuhan, mungkin ini saatnya. Karena apabila kau undang di dalam hatimu, maka Roh Kudus akan turun dalam hatimu. Dan buat kita semua yang lain, yang mungkin kita pernah undang di dalam hatimu, dia menjadi raja dan Tuhan dalam kehidupanmu, tapi seringkali kita, karena kita lemah, dikatakan kita kawanan yang kecil, seringkali kita lupa, daging kita lemah, karena begitu banyak hal dalam kehidupan sehingga kita seringkali tidak konsisten. Maka kita perlu ingat hari ini, kita perlu bina dan bangun hubungan untuk mengenal Dia. Saudara nggak usah berusaha dengan susah payah untuk bisa hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan, untuk bisa membina atau bangun hubungan, atau untuk bisa mengundang Dia. Tuhan yang menguduskan dan menyucikan kita. Kita cuma perlu buka hati kita dan bersedia untuk bertobat berbalik. Kita undang Dia, luangkan waktu dengan Dia, maka pelan-pelan Tuhan akan mengubahkan kehidupanmu. Kita harus punya tekad, kita harus punya keberanian dan bilang, Tuhan, saya menyerah. Dan saya mau, meskipun susah, meskipun sakit, saya ingin membangun hubungan dengan Engkau. Kalau itu kita lakukan, maka Roh Kudus punya ruang untuk menumbuhkan ini dari dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita jalan dalam hidup, dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, kita nggak jalan seperti orang lain, di mana ini semua terjadi dalam kehidupan mereka, tetapi mereka bergumul sendiri. Tapi kita, meskipun kita juga alami hal yang sama, kita punya Roh Kudus yang memberikan kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera dari dalam diri kita keluar. Jadi itu yang saya akan tinggalkan buat ibu bapak sekalian. Sekali lagi, Roh Kudus itu bukan hidup di Alkitab kita. Roh Kudus mungkin cerita yang ada dalam Alkitab kita, tapi Dia Allah, Roh Kudus, Dia Tuhan yang hidup. Kalau kita biarkan, kita undang Dia, Dia ingin hidup dalam kita, Dia ingin berjalan bersama dengan kita setiap hari. Dan hari ini saya akan berikan undangan buat teman-teman, ibu bapak sekalian yang ingin memulai perjalanan ini. Saya juga akan beri kesempatan untuk kita mengingat kembali, minta Roh Kudus untuk menguatkan kita, untuk menyadarkan kita, untuk kita bisa membina hubungan kita, membangun hubungan dengan Dia, supaya kita bisa mengalami dan merasakan kasih setia Tuhan, sukacita dan damai sejahtera yang muncul dari dalam keluar, dan bahkan seringkali, kadang-kadang mujizat-mujizat yang kita nggak sangka terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa, kita datang pada Tuhan hari ini. Siapkan hati saudara, kita tundukkan kepala kita, tutup mata ibu bapak sekalian, kita datang pada Tuhan.
luangkan sedikit waktu untuk kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan buka hati pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Kami berterima kasih buat kebenaran yang Tuhan berikan melalui firman-Mu yang memeriksa hati dan pikiran kami pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami minta buat kami yang belum pernah mengundang Engkau masuk ke dalam hati kami, buat kami yang belum pernah menyerahkan kehidupan kami dan hati kami kepada Engkau. Pada hari ini, kami akan menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau. Kalau saudara ingin lakukan ini pada hari ini, belum pernah terima Tuhan, tirukan doa saya. Kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, aku datang kepadamu. Aku ingin mengenal Engkau bukan sekedar sebagai juru selamat. Aku ingin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Bapakku. Aku mengaku bahwa aku orang berdosa yang membutuhkan Engkau. Tidak bisa sampai ke surga tanpa Engkau. Aku percaya bahwa Engkau datang sebagai manusia untuk mati di atas kayu salib dan Engkau bangkit di hari yang ketiga, menebus dosa kami, memberikan kami kemenangan, supaya kami boleh diterima ke dalam kerajaan-Mu menjadi anak-Mu. Aku milik-Mu, bukan milikku sendiri. Aku serahkan kehidupanku ke dalam tangan-Mu. Aku buka hatiku. Tuhan masuk ke dalam hatiku. Sucikan aku. Jadikan aku baru. Tunjukkan rencana-Mu ke dalam kehidupanku. Sehingga aku bisa mengikuti Engkau sampai seumur hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Buat ibu, bapak, saudara-saudari sekalian yang kita sudah pernah terima Tuhan Yesus, dan saat ini kita ingin untuk minta Roh Kudus-Nya untuk memenuhi kita kembali, untuk membina hubungan kita kembali dengan Dia. Mari kita berdoa bersama, kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita ucapkan syukur. Saya akan berikan waktu beberapa saat buat ibu, bapak sekalian untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Secara bersama, naikkan syukurmu dengan ucapanmu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, dalam nama Yesus kami tahu bahwa kami kawanan yang kecil Tuhan. Kami orang yang lemah, seringkali kami jatuh bangun. Tapi kami tahu Engkau tinggal di dalam kami. Kami tahu Engkau sediakan surga buat kami. Tetapi Tuhan, kami hidup dalam dunia yang penuh dengan kesulitan saat ini. Roh mungkin kuat tapi tubuh kami lemah. Bapa, kami terima kasih Engkau menyadarkan kami bahwa kami perlu mengerjakan hubungan kami dengan Engkau. Bapa, kami meminta Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Kau beracara buat kami pada saat ini. Dimanapun umat-Mu berada, di dalam nama Yesus, sentuh dan jamah mereka. Biar kuasa-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir. Buat mereka yang belum pernah merasakan hadirat-Mu secara nyata, berdoa pada saat ini biar hadirat-Mu turun dimanapun mereka berada. Berikan kesembuhan, berikan pemulihan Tuhan, berikan kedamaian dan sukacita dari dalam hati. Tuhan, berikan buat anak-anak-Mu di tempat ini, beberapa dari mereka yang selalu sedang meminta agar Engkau membaptis mereka dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus pada saat ini. Biar kuasa-Mu bekerja Tuhan. Berikan kepada mereka juga karunia-karunia-Mu Tuhan, supaya mereka boleh keluar, merasakan Engkau, mewartakan pekerjaan-Mu dimanapun mereka berada, memberkati orang jemaat-Mu dan orang di luar sana, biar mereka melihat kasih dan kuasa Tuhan. Berdoa buat jemaat-Mu Tuhan pada saat ini, mereka yang lemah, letih, lesu, berbeban berat. Biar mereka berani Tuhan, biar mereka mau merendahkan diri mereka, datang di dalam hadirat-Mu, meminta ampun, meminta agar mereka boleh menaruh Engkau di tempat yang paling utama, menyediakan ruang mereka, bukan sisa-sisa Tuhan, menyediakan waktu mereka, baik di malam hari atau di pagi hari, dimanapun mereka punya waktu yang penting buat mereka, untuk menyisihkan tenaga mereka, untuk mencari Engkau, untuk berdoa, untuk mempelajari firman, untuk berseru kepada Engkau. Biarkan jemaat-Mu di waktu-waktu mereka sendiri, di saat-saat mereka pribadi, mereka lakukan ini dan mereka mencari Engkau di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa, berterima kasih buat firman-Mu. Biar Tuhan, di luar dari
masa-masa ini, pada saat kami lalui musim ini, kami boleh lihat kembali dan melihat betapa Tuhan luar biasa, betapa Tuhan baik, betapa Engkau mengerjakan di dalam kami, bahwa pekerjaan karyamu luar biasa. Kami boleh mengenal Engkau lebih daripada kami mengenal Engkau sebelumnya, lebih daripada sekedar agama, tetapi kami menemukan cinta mula-mula, atau bahkan cinta yang kasih yang lebih, yang mengenal Tuhan beracara dalam kami, melalui kami, di dalam kami. Kami berterima kasih Tuhan buat waktu yang kami punya, kebebasan yang kami punya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami pada saat ini. Kami berdoa untuk pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi kami, pemerintah pusat kami. Di saat bulan kami merayakan ulang tahun kemerdekaan kami yang ke-75, berdoa supaya berkat Tuhan, hikmat Tuhan turun atas pemerintah dan para pelayan maupun pegawai negeri Tuhan, maupun orang-orang yang melayani masyarakat umum. Biar Tuhan lindungi mereka dari pandemi ini. Biar Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan sembuhkan negeri kami. Tuhan lindungi anak keluarga, teman-teman, tetangga kami, dimanapun, supaya kami bisa pulih sebagai bangsa negara. Kami berdoa kedamaian atas bangsa dan negara kami, atas kota kami, atas desa kami, atas kecamatan kami, atas kota ini dan atas provinsi ini, di dalam nama Yesus. Kami minta berkat Tuhan turun atas kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan, jemaat-Mu sepanjang minggu ke depan. Biar kami kejar Engkau, biar kami bina hubungan kami dengan Roh Kudus, biar kami terima sukacita maupun kebenaran dan damai sejahtera yang muncul dari dalam. Kami rindu melihat mujizat Tuhan, kami rindu melihat kehadiran Tuhan, tapi lebih dari segalanya kami rindu mengenal Engkau secara dekat, supaya kami tahu dan kami bisa mengenal Engkau lebih daripada sebelumnya. Kami berdoa, jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Roh Kudus, dari Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menebus dosamu dan mengangkat Engkau dalam keluarganya, dalam kerajaannya. Dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai Engkau dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemanapun Engkau pergi, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak sekalian. Tuhan memberkati.